Welcome back everybody. Kau bilang juga apa? Ekonomi Cina sekarang sudah mengalami krisis. Jadi krisis ekonomi terjadi di Cina. Krisis yang parah. Cina sudah inflasinya sangat menurun, deflasi terjadi. Ya. Daya beli masyarakatnya menurun, ya. Ekspornya melemah. Dan PMI manufakturnya juga kontraksi berbulan-bulan. Tidak kunjung naik ekspansi. Karena apa? Karena daya belinya melemah. Cina yang dikaruniai demografi yang besar, penduduknya begitu banyak, tetapi tidak mampu untuk mengangkat ekonominya. Tidak ada pertumbuhan ekonominya. Seharusnya Cina itu walaupun ekspornya melemah, dia bisa mengangkat pertumbuhan ekonominya Cina kalau ada konsumsi dalam negerinya yang banyak. Ternyata daya beli dalam negerinya juga lesu. Maka itu otoritas Xi Jinping itu membuat sekarang lagi berusaha untuk menginjeksi pasar, ya, membuat supaya uang beredar banyak lagi, menurunkan suku bunga, jadi supaya ada animo belanja, daya belinya kembali naik. Tetapi itu tidak membantu, ya. Karena Cina juga sekarang ada mengalami krisis. Selain daya belinya lesu, mereka mengalami krisis perbankan, krisis default, banyak perusahaan yang gagal bayar utang propertinya. Ya karena daya belinya menurun. Mereka lebih condong masyarakat China untuk menyimpan uang, tidak berbelanja untuk membayar utang-utang mereka. Ya ini semua awal dari pandemi COVID-19 dan kebijakan Xi Jinping yang meng-lockdown semua provinsi kota-kota di China. Nah inilah yang membuat ekonominya jadi menurun. Ada perang juga, Rusia Ukraina juga sangat mengganggu. Nah ini bukan hanya di China, tetapi seluruh dunia global mengalami ini. Nanti akan berkembang satu persatu, akan mengalami dampak yang sama seperti China. Nanti Eropa akan mengalami krisis ekonomi. Negara benua biru ini inflasinya masih tinggi, ya. Suku bunga dikerek tinggi, maka tidak akan lama lagi mereka juga akan mengalami dampak seperti Cina. Resesi sudah terjadi mulai di beberapa negara di Eropa, zona Eropa. Mereka akan masuk ke deflasi juga. Begitupun juga Inggris akan mengalami hal yang sama. Setelah itu nanti akan terjadi di Amerika Serikat terakhir. Nah sekarang ini di Amerika Serikat inflasinya masih di atas target normalnya mereka ke sana, yaitu ke 2%, tetapi sekarang masih tinggi. Inflasi yang sudah 3% untuk bulan Juni, untuk bulan Juli kembali naik 3,2%. Jadi inflasi ini tidak turun ke 2%, malah tambah naik lagi. Kemarin dilaporkan tentang klaim pengangguran, jobless klaimnya itu malah berkurang, berarti tanda bahwa banyak sekali yang sudah bekerja, ya, penganggurannya berkurang, angkatan kerjanya banyak. Maka semakin banyak yang bekerja, maka belanjanya juga semakin banyak, maka karena income-nya ada, maka inflasi tidak bisa turun ke level 2%. Jadi suku bunga itu masih naik tinggi. Jika suku bunga masih naik tinggi, itu dampaknya ekonomi itu akan lesu di seluruh dunia. Itu tujuannya membuat ekonomi itu lesu. Jadi apa? Ujungnya dari ini semua adalah bencana besar itu, krisis ekonomi global. Harus terjadi market crash. Market, kejatuhan pasar keuangan dunia itu harus terjadi. Harus terjadi. Tidak bisa tidak. Sudah 2 tahun saya mengatakan bahwa bencana besar ini akan terjadi. 2022, riak-riak kecil itu terjadi. Nanti tahun ini akan terjadi yang paling besar. Ya di bulan September awal. Kemarin saya katakan bahwa 17 Agustus akan terjadi terjun bebas di pasar keuangan. Ya sudah terjadi 1 minggu ini, pelan-pelan turun di Wall Street.
Ya, karena suku bunga itu masih naik. Suku bunga masih naik tinggi, tidak turun-turunnya. Maka dampak semua ini nanti, ya sekarang ekonomi Cina sudah memanas, sudah terjadi krisis ekonomi di Cina, maka harga-harga komoditas dunia itu akan terjun bebas, akan jatuh, akan anjlok. Jadi harga minyak dunia itu akan anjlok tajam, ya, ya karena PMI manufakturnya kontraksi, permintaan berkurang di seluruh dunia. Cina yang permintaan minyak terbesar aja sudah menurun, maka harga minyak juga sejatinya harus turun. Ya, nah yang satu lagi, harga emas dunia itu pasti anjlok tajam turun ke level 1.450 US dollar per troy ounce. Saya sudah bicarakan ini dari Mei 2023 kemarin. Saya rilis video khusus bahwa harga emas dunia itu akan menuju 1.450 US dollar per troy ounce. Kenapa saya katakan itu? Karena saya dikirimi video ada seseorang katanya profesor punya gelarnya sampai 13, 14, 15 gelar di belakang namanya. Dia punya murid yang sekolahnya begitu banyak seluruh pelosok. Ya, sudah seluruh Indonesia ini bersekolah di dia. Dia punya ilmu tingkat tinggi sampai di langit-langit, pakai ilmu bintang dipakai. Nah, dari saking hebatnya pakai ilmu bintang, dia bicara luar biasa mengatakan bahwa harga emas itu akan menuju ke level 2.300. Lebih tinggi dari prediksi Bank of America yang 2.200 US dollar per troy ounce. Dan mengatakan indeks dolar akan menuju ke 97. Nah, punya gelar banyak, pakai ilmu bintang, tetapi masih kalah dengan roh. Saya mengatakan pakai logika. Dia pakai angan-angan sampai di bintang. Logika ekonomi, harga emas itu tidak mungkin naik lagi. Saya sudah katakan dari awal tahun, ya bulan Februari saya mengatakan bahwa habis lebaran harga emas itu akan jatuh. Tidak mungkin naik lagi. Nah, waktu habis lebaran memang ada sempat mau rebound sampai 2.000, balik lagi jatuh sampai sekarang. Jadi harga emas tidak mungkin sampai 2.200 atau orang gila 2.300, 2.400 US dollar per troy ounce. Harga emas itu akan paling benar, ya wajarnya itu akan menuju ke 1.450 US dollar per troy ounce. Saya katakan ini. Dan sudah sekarang, coba Anda buktikan, Anda lihat sekarang hari ini sudah 1.850 US dollar per troy ounce. Ya sebentar lagi harga emas itu akan 1.600, 1.500 dan 1.450 US dollar per troy ounce. Jadi yang benar adalah di Roh TV ini. Tidak pakai embel-embel gelar sampai banyak di belakang nama saya. Nggak perlu. Tetapi lebih berisi. Nah inilah yang saya mau katakan bahwa semua itu harus pakai logika. Bagaimana mungkin harga emas itu secara logika dasar ekonomi? Ya. Harga emas itu naik di tengah suku bunga yang tinggi. Itu logika yang nggak masuk akal. Kenapa saya bilang harga emas itu akan jatuh? Karena suku bunga udah tinggi. Itu logika yang paling benar dan terbukti benar. Tidak bisa kita melawan hukum ekonomi. Itulah logika. Logika adalah itu sistem yang sudah ada seperti ini. Ya, tidak bisa kita di luar itu. Inilah yang benar yang saya katakan. Kalau dulu saya menyarankan membeli emas karena emas harga akan naik. Karena waktu itu inflasi lagi tinggi. Belum ada naikin suku bunga. Kalau sekarang suku bunga sudah makin tinggi, jadi harga emas tidak mungkin naik. Harga-harga komoditas dunia akan anjlok tajam. Karena dampak dari suku bunga yang tinggi ini membuat ekonomi Cina itu sekarang terjadi krisis. Nanti Eropa akan, negara benua biru akan terjadi krisis. Inggris krisis. Amerika yang terakhir terjadi krisis. Maka terjadilah krisis ekonomi global. Maka Anda yang percaya dengan channel Roh TV ini dan Anda yang email saya di bawah deskripsi video di bawah ini, saya berikan Anda peluang, manfaat di tengah ketidakpastian ini, di tengah krisis ekonomi global ini, manfaat peluang besar. Ya, Anda dapatkan, Anda bisa maksimalkan peluangnya
bersama-sama dengan Pro TV ini. Di bawah channel ada deskripsi, ada email saya sertakan di deskripsi video ini. Anda dapatkan fulus yang banyak, dapatkan cuan yang besar. Ini peluangnya, manfaatkan peluang ini. Di tengah kondisi krisis ekonomi global yang sebentar lagi terjadi. Dan itu secara logika, secara teori, secara faktual, ya logika, kata Rocky Gerung, akal sehat, itu pasti terjadi. Itu pasti terjadi, karena memang tujuannya mengarah ke sana. Tujuan jadi naikin suku bunga ini buat apa? Kemarin dilaporkan pengangguran Amerika, ya, klaim penganggurannya itu berkurang. Berarti banyak angkatan kerja. Dinaikin lagi suku bunga. Supaya itu pengangguran tambah banyak. Dibuatlah ekonomi itu seperti Cina, jatuh. Supaya suku bunga itu dituruni. Jadi tujuan ini, ekonomi ini tujuannya mau dihancurkan. Tapi belum. Masih ada tahan-tahan. Banyak kepentingan dengan bandar-bandar ini. Ya masih pingin mau cuan di saham, mau cuan di kripto, tipu-tipu itu, Bitcoin, ya. Mau makan orang, makan yang retail-retail ini. Jadi masih harga itu masih bertahan-bertahan aja. Tapi kemarin Bitcoin sudah mulai jatuh. Ya. Nah, Bitcoin, kripto itu yang barang yang kagak jelas itu, ya, yang ujungnya cuma tipu-tipu money game itu akan menuju ke harga wajarnya. Nah, harga wajarnya adalah 0. Telur busuk, ya, telur bebek, yang saya sudah sering katakan itu. Jadi kalau Anda masih membeli, ya Anda siap-siap harta Anda jadi telur. Ya seperti itu. Ya. Kondisi global akan seperti itu. Harga emas itu, ya sudahlah, jangan coba-coba membeli emas lagi. Ya, kalau Anda tidak ingin nangis air mata darah. Begitupun juga dengan Bitcoin atau kripto. Apalagi Anda coba-coba beli sekarang saham lagi, ya hati-hati aja. Yang penting gue udah kasih tahu bahwa, ya gue udah kasih tahu bahwa ini pasti terjadi. Bencana ekonomi dunia ini pasti terjadi. Itu pasti. Ya, kehancuran pasar keuangan dunia itu pasti terjadi. Tunggu tanggal mainnya. Tanggal mainnya biasanya itu setelah simposium ekonomi Jackson Hole yang akan diselenggarakan nanti akhir minggu ini, ya, di Wyoming, negara bagian Kansas City, di mana semua ekonomi dunia, menteri keuangan dunia itu berkumpul di situ. Nah, setelah ada pertemuan tentang bagaimana peta ekonomi dunia nanti, nah setelah itu baru terjadi yang namanya krisis keuangan dunia terbesar sepanjang sejarah. Itu akan terjadi. Ini sudah tidak akan lama lagi. Jadi awal September hati-hati akan terjadi bencana besar di pasar keuangan dunia. Kenapa? Karena ekonomi Cina sudah mengalami krisis. Kalau ekonomi Cina sudah mengalami krisis, maka itu punya dampak besar. Karena Cina sekarang adalah negara nomor 2 terkaya di dunia, pembeli terbesar. Dan dampak besar itu akan terjadi di Indonesia. Karena Cina adalah pembeli, ya, kita ekspor terbesar kita ke China. Itu nomor 1. Sekitar 20% ekspor kita itu ke China. Jika harga komoditas dunia sudah menurun, ya karena permintaan Cina yang sudah melemah, maka kita juga akan mengalami penurunan penerimaan devisa atau penerimaan negara akan berkurang. Maka rupiah kita, ya, yang selalu saya katakan bahwa kalau inflasi, jadi mata uang yang against US dollar itu tidak pernah bisa menguat. Makin tahun itu akan melemah terus terhadap US dollar. Apalagi negara-negara berkembang seperti kita. Jadi rupiah itu jangan Anda mimpi 14.000. Aduh, udah sulit. 15.000 adalah dasarnya. Besok-besok itu rupiah itu akan stabil di harga 17.000, 18.000. Di tahun-tahun ke depannya.
Itu akan terjadi di mata uang di seluruh dunia. Istimewa negara-negara berkembang ini. Kenapa? Inflasi. Inflasi Amerika Serikat menaikkan suku bunga. Otomatis negara Eropa, negara-negara maju menaikkan suku bunga. Kita juga menaikkan suku bunga. Begitu terus, maka mata uang itu makin terpuruk terus jika suku bunga itu naik terus. Itulah yang akan terjadi nanti. Itu fakta, itu realitas, dan itu adalah hukumnya, logikanya yang akan terjadi seperti itu. Maka rupiah on the way ke 18.000 itu sebuah kepastian. Itulah fakta, itulah yang saya katakan hal-hal yang akan nanti terjadi secara logika ekonomi. Maka Anda segera manfaatkan peluang-peluang seperti ini. Email saya di deskripsi video ini. Ada email saya, maka Anda yang email saya akan memberitahu. Kita akan sama-sama untuk mengambil peluang besar dalam kondisi ketidakpastian ekonomi ini, kondisi krisis ekonomi global yang tidak akan lama terjadi. Akan terjadi nanti. Jika Anda percaya, kalau Anda tidak percaya, abaikan video ini. Anda lihat dulu, apakah terbukti atau tidak. Kalau terbukti, barulah Anda bertindak. Kalau sekarang, kalau ragu-ragu, tidak usah. Ya, bagi yang percaya, yang masuk logika, kalau saya bicara, saya katakan ini, mereka masuk logika mereka, Anda ambillah peluang ini bersama-sama. Ya, karena peluang ini hanya terjadi di tahun ini. Tahun depan belum tentu sama. Krisis ekonomi yang terjadi di Cina itu dampaknya meluas. Ingat, akan membuat global ini akan terjadi kekacauan. Ya, maka harga-harga saham itu udah pasti jatuh. Kenapa harga saham itu jatuh? Karena harga komoditas yang jatuh dulu. Itu sudah pasti. Maka segeralah manfaatkan peluang ini. Jangan cuma jadi penonton saja. Sukses untuk Anda.